Kanal informasi dan inspirasi Nusantara. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Negara, nasionalisme dan kesadaran hukum. Nah, di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman, penting bagi kita semua untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Iya. Jadi pas hari ini kita sebagai umat Hindu karena hari raya yaitu hari raya Tilem Iya. yang sudah tentunya kita berbangga, berbahagia, semoga kita semua dilancarkan. Iya, Astungkara sehat Pak ya semuanya. Sehat. Baik, terima kasih dan pendengar juga mohon maaf kami agak telat sedikit begitu ya karena ada kesibukan Bapaknya begitu di kantor bersembahyang begitu ya. Baik, nggak apa-apa. Yang jelas kami tetap menantikan partisipasi Anda nanti di dialog internet Hai Balikankan yang akan kami tuntaskan hingga jam 10 pagi nanti ya. Baik, sesuai dengan tema kita atau topik kita, Pak Komandan, Polsek Sawan ajak warga cinta tanah air dan kepatuhan hukum begitu ya. Bisa dijelaskan tentang pentingnya cinta tanah air dalam konteks lokal dan nasional? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Buleleng umumnya, begitu juga khususnya masyarakat Kecamatan Sawan, saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, yang jelas di sini pimpinan utama dalam kabupaten, khususnya di kepolisian, Bapak Kapolres Buleleng atas izinnya dan beserta jajaran, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Sawan yang berbahagia. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerte warenugraha kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan interaktif dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Iya. Seiring perkembangan pembangunan di bidang Harkantipmas, kepolisian sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi insentif dengan masyarakat yang didasari kemitraan dan kesetaraan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Tanpa adanya strategi komunikasi segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok kepolisian khususnya sektor Sawan
pastinya tidak akan lancar. Hal betul. ini memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan kita laksanakan di lapangan. Jadi perlu saya infokan dalam demografi maksudnya untuk Polsek Sawan, wilayah hukum Sawan itu perlu kita sampaikan dan kita tahu bersama bahwa luasnya itu 8.994 km persegi. Di sana sudah barang tentu dibagi menjadi batas-batas. Kalau di sebelah utara itu tentunya sudah Laut Jawa. Nah, sedangkan di selatan itu di selatannya adalah Kecamatan Sukesade, di sana ada batas-batasnya pula. Di timur yang jelas dibatasi oleh Kecamatan Kubu Tambahan dan di barat Kecamatan Buleleng. Untuk wilayah Sawan itu ada terdiri dari 14 desa, di mana 14 desa ini dibagi menjadi 66 banjar dinas dan 18 desa adat. Nah, untuk jumlah penduduk kurang lebih itu terhitung sampai sekarang 86.386 jiwa. Untuk mengenai keyakinan masalah agama yang jelas mayoritas kita yaitu di Hindu dan lainnya ada juga Islam, Kristen maupun Buddha. Jadi untuk Sawan, objek-objek wisata juga sudah ada di sana tergelar yang sudah kita mungkin kenal. Di sana yang sudah internasional kita lihat ada Pura Beji, di mana daya tarik dari kebudayaannya sudah tercantum baik itu di Google Map maupun di info-info tentang pariwisata. Kalau mengenai Kayangan 3, semua desa sudah lengkap, ada Pura Dalam, Pura Desa maupun Pura Pusah dan Segara itu sendiri. Nah, di sana juga ada Pura Batu Bolong yang tempatnya di Desa Sawan. Air terjun terkait dengan pariwisata juga di sana kita sudah tahu semua pariwisatanya yang cukup terkenal yaitu air terjun yang terletak di Desa Sekumpul. Pantai sudah mulai dirintis oleh pemerintahan daerah, begitu juga pemerintahan dan desa-desa itu sendiri, yaitu sudah kita ketahui ada Pantai Kerobokan, juga dengan momen-momen yang terpenting juga mengenai khususnya untuk pahlawan, di sana ada monumen tentang Jagerage. Di sana sudah kita tahu semua. Kalau di Sawan ada satu bendungan yang namanya bendungan itu disebut dengan Bendungan Danu Kerti Sawan. Jadi itu secara singkat saya sampaikan tentang geografis. Iya. Kalau mengenai Pancagatra, nah di sana sudah jelas ada ideologi, ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Kalau ideologi kita sudah semua menganut dan memahami, meyakini bahwa kita ada bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih kita pegang teguh. Kesadaran berbangsa dan bernegara menurut kita sudah sangat baik dan sangat berkompeten. Nah, itu menurut di ideologi. Untuk ekonomi, di sana khususnya di Sawan sudah barang tentu karena Sawan itu sedikit daerah ke atas adalah pegunungan atau perbukitan yang jelas sudah lengkap di sana, baik itu perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, begitu juga instansi-instansi dalam bentuk bank, koperasi, LPD dan kantor pos. Jadi itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi politik, mayoritas basis daripada parpol itu di sana tergelar ada PDIP dan Partai Golkar, Nasdem dan Gerindra. Itu yang cukup untuk di wilayah Sawan cukup besar lah untuk perhitungan di Sawan. Begitu juga terdapat ada 6 daripada sosok kepemimpinan yang sedang duduk di anggota DPRD. Nah, di anggota DPRD ini yang kita tahu
Di sana anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Golkar, Nasdem dan Gerindra. Baik. Nah, itu dari segi politik. Untuk sosbud, sosial budaya seperti yang sudah di atas tadi saya terangkan, di sana ada tempat-tempat ataupun pura-pura suci di sana sudah tadi saya sebutkan, baik itu pura, masjid maupun gereja. Nah, yang terpenting di sini yaitu tentang keamanan. Dalam kurun waktu kita hitung dalam kurun waktu dari Januari sampai dengan Agustus pertengahan bulan ini. Sudah barang tentu yang namanya di kehidupan sehari-hari tidak pidana itu kita tidak bisa pungkiri, pastinya ada. Cuma dalam hal ini dari Januari sampai Agustus untuk Polsek Sawan sudah menangani 8 kasus. Dari kasus-kasus itu sudah dikembangkan. Adapun dalam kasus bentuk Dumas masih diselidiki, nanti umpamanya itu terbukti sesuai laporan, nantinya sudah sesuai dengan aturan pasti akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun dalam hal ini semua masih dalam proses pengembangan terhadap 8 kasus itu. Baik. Untuk dari segi hal yang lain yaitu tentang kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini tentang lantas. Kurun waktu dari Januari sampai Agustus juga itu terdapat kecelakaan lalu lintas sejumlah 43 kecelakaan. Nah, itu motifnya ada motif ada lawan, ada juga motif jatuh sendiri karena kelalaiannya, tidak menguasai apa yang menjadi arus lalu lintas sehingga terjadilah laka lantas. Namun dalam hal ini kita selaku tugas diwilayahkan di Polsek Sawan, sementara untuk laka lantas kita dalam hal 43 kasus ini sudah kita tangani, dan itu pun untuk penanganan selanjutnya ada tentang penyidikan kalau itu lanjut itu diserahkan ke Polres Buleleng. Jadi itu mengenai data laka lantas yang dari Januari sampai bulan Agustus. Mengenai hal-hal yang lain dalam upaya Polsek Sawan dalam rangka menekan daripada pelanggaran-pelanggaran baik itu tindak pidana maupun laka lantas, kita melakukan upaya dalam beberapa hal, khususnya di lalu lintas kita membagi personil. Di sana kita mengenal tentang PH yaitu Polis Hasad. Di sini untuk pagi kita sudah gelarkan anggota dari 06.30 sampai dengan 07.30. Nah, berkisar di sana dalam pagi hari. Di sana anggota lalu lintas dan diberdayakan dengan fungsi-fungsi lain melakukan pengaturan, baik itu pengaturan untuk pejalan kaki juga untuk pengendara itu sendiri. Sehingga dalam hal begini sudah tentunya upaya kita untuk menekan daripada kecelakaan lalu lintas itu yang tidak kita inginkan. Di siang hari pun kita sudah gelarkan sehingga dalam siang, pagi, siang dan malam itu kita sudah gelarkan, dan itu sudah tentunya bawa sprint gas dalam artian surat perintah tugas dari Kapolsek untuk pertanggungjawabannya nanti dilaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaannya. Jadi sementara itu yang saya perlu sampaikan. Baik, terima kasih untuk Nggih. Ibu Tus Mariana ya, selaku Wakapolsek Sawan sudah memaparkan panjang lebar dari keberadaan geografis, penduduknya, sosial, budaya begitu ya, dan juga ada kasus-kasusnya, ada juga Kamtibmasnya juga ya. Baik, sudah komplit. Nah, dari keberagaman situasi yang ada di Polsek Sawan atau di Kecamatan Sawan begitu atau Kecamatan umumnya. Sawan, Ya, bagaimana cara Bapak atau Polsek Sawan mengajak warga cinta tanah air, dan kebetulan sekarang ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, Pak Komandan. Ya, Bagaimana Di caranya? sana sudah tentunya itu pun berdasarkan dari petunjuk-petunjuk pimpinan, dalam hal ini dari
tingkat Kapolres, diteruskan kepada tingkat Kapolsek. Yang namanya situasi sekarang ini, Polri, TNI, begitu juga masyarakat tidak boleh lepas. Di sini harus kita bekerja saling bahu membahu. Bagaimanapun sehebatnya seorang Polri tanpa dibantu oleh masyarakat dalam hal bekerja sama, apa semuanya, saya kira walaupun itu berhasil tanpa bantuan dukungan dari masyarakat sudah tentunya kurang maksimal. Disinilah pimpinan itu mengambil suatu ide-ide kreatif, ide-ide yang membuat dan membuat kelancaran dalam hal tugas. Nah, pimpinan harus turun. Jangan sampai anggota saja yang tergelar, tapi pimpinan harus turun. Dalam ini Kecamatan Sawan, Kapolsek turun, baik itu di bawahnya ada Waka, ada Kanet-Kanet harus turun. Harus bergandengan dengan masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Bertemu dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, menyampaikan hal-hal yang positif, menyampaikan istilahnya sama-sama menjaga. Walaupun sesuai dengan aturan itu adalah sudah tupoksi seorang anggota polisi. Jadi adapun pergerakan yang kita lakukan di setiap hari, entah itu hari libur, apapun hari upacara-upacara keagamaan maupun Polri harus turun. Umpamanya di Kecamatan Sawan ada upacara, baik itu umat Hindu, baik itu Muslim maupun semua sama. Polri turun dan wajib melakukan pengamanan. Pengamanan bukan berarti kita mensinyalir ada terjadi apa-apa. Aman dan tidaknya wajib turun. Sehingga di sana kalau kita sudah wajib turun, khususnya mungkin mengatur lalu lintas, jalannya suatu upacara, dan istilahnya acara-acara apa yang ada, Polri turun, baik itu melakukan pengamanan, pengaturan, berkolaborasi dengan yang kalau di Hindu ada pecalang, kalau di Muslim mungkin ada bansar apa semuanya, sehingga sudah barang tentu program daripada masyarakat terkait dengan upacara dan keagamaan dan yang lainnya kita yakin akan berjalan dengan lancar. Baik. Demikian. Nah, di hari kemerdekaan ini ya, atau bulan kemerdekaan bulan Agustus sekarang ini ya, Komandan ya. Iya. Nah, masyarakat tentunya di sana kan ada himbauan untuk memasang bendera begitu ya, bendera Iya. merah putih sebagai wujud kita rasa Iya. cinta kita kepada negara kita. Iya. Bagaimana nih Polsek? Apakah juga memperhatikan warga-warga yang belum memasang bendera sehingga disuruh begitu untuk memasang bendera begitu? Itu bagus sekali terkait dengan 17 Agustus hari kemerdekaan kita, khususnya di Polri. Itu pun selalu petunjuk dari pimpinan dan kita bawahan menjabarkan, kita bukan hanya memberikan himbauan saja, Iya. kita turun ke masyarakat, ke daerah-daerah yang pemukiman-pemukiman, dan sekaligus di sana itu bukan kita menyuruh memasang saja, kita pun bawa bendera, Iya, betul. memberikan bendera itu kepada masyarakat di depan-depan rumahnya yang belum dipasang, Iya. kita berikan. Sehingga dengan begitu mungkin yang awalnya hanya perasaan biasa aja, dengan kita sentuh, kita ajak berdaulat, karena ini adalah hari kemerdekaan, sudah tentu memperingati perayaan pesta daripada negara, dengan kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang begitu gigih sampai nyawa dikorbankan. Sekarang kita hanya merayakan, marilah kita memberikan terobosan. Seperti tadi kita bagikan bendera, bukan ke rumah saja, kita dengan anggota mengajak personel di jalan, melihat pengendara sekaligus di dalam kendaraannya itu tidak dipasang, ya kita berhentikan, yang sudah tentunya dengan
sopan santun yang diawali dengan senyum, kita kasih bendera dengan ukuran yang sudah ditentukan, bendera yang kecil-kecil itu ya, kecil-kecil. Komandan ya. Jadi itulah upaya kita. Kita pun merasa bangga Iya. dan masyarakat semuanya saya yakin pasti menerima. Baik, Itu salah terima satu kasih, nggih. ciri cinta tanah air begitu Nggih, ya Pak ya. betul, Bu, ya. Baik pendengar yang mau masuk silakan. Tadi sudah ada yang berdering tetapi cancel. Sekarang kami Nggih. sudah buka sesi tanya jawab ya, atau buka interaktif di 24644 atau juga bisa di WA call kami di 0811 399 9790. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singat. Inggih. Bulan. Nggih, Pak Astawa di Bungkulan nggih. Nggih. Durus niki Pak Astawa merdeka. Merdeka sekali merdeka. Tetap merdeka. Nggih. Nggih. Pak Kapolsek, Om Swastiastu. Wakapolsek niki nggih. Oh, Wakapolsek. Nggih. Jadi kalian warna Pak. Sumariana. Oh, Sumarian. Nggih. Aku udah yang makan. Begini nih, tadi paparannya sudah bagus. Secara umum Kapolres Sawan wilayahnya sudah rasanya masyarakat sudah menyadari bahwa perbuatan yang tidak baik itu akan mengganggu kita bersama. Jika kejadian-kejadian yang serius dan menentang Pak Kapolsek. Cuma tadi yang tadi mendengarkan hanya soal masalah itu kejadian-kejadian kecelakaan mantan yang terdengar terpotong ya. Yang ingin tahu kejadian-kejadian kecil dalam rangka yang mengamati ekonomi kita sangat sulit sekali masyarakat di bawah pertanyaannya, apakah ada pencuri kecil-kecilan lah begitu, sehingga itu juga akan mengganggu masyarakat di lingkungan itu. Nah untuk itu yang harapkan masalah-masalah itu bisa ditekan, malahan harapan yang sebagai masyarakat bisa dihilangkan. Karena bagaimana juga kita tidak menyalahkan kejadian-kejadian itu, karena itulah ekonomi kita dalam kesulitan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lapangan kerja, mesti pemikirannya harus begitu supaya dia bisa makan dan Pak Kapolsek. Nah, untuk ini perlu ditangani dengan serius sehingga masyarakat tidak ada mengeluh-mengeluh soal masalah pencurian. Rasanya sekian, terima kasih Om Santi. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Ini juga termasuk Kecamatan Sawan Bungkulan ya. Terima kasih. Pertanyaannya ini mengenai kejadian misalnya ada pencuri kecil-kecilan, semua ada kecil-kecilan, pedagang kecil-kecilan. Ini pencuri kecil-kecilan. Ya, bagaimana ini Pak di sana? Sangat mengganggu juga ya. Walaupun kecil-kecilan yang namanya juga mencuri yang merugikan masyarakat begitu pasti juga mengganggu ya. Oke. Nanti akan ditanggapi. Yang lain silakan 24 atau juga di WA call kami di 0811 399 9790 dan di 24644 dengan kode areanya 0362 24644. Kalau belum ada yang masuk silakan saja ditanggapi dulu Komandan. Baik, untuk masalah penggelingsir tiang yang ada di Bungkulan. Swastiastu, penggelingsir tiang Pak Astawa. Nah, ini terkait dengan yang sudah barang tentu yang namanya pencurian itu, baik itu kecil, besar, sudah pasti. Itu meresahkan daripada masyarakat. Nah, ini yang tiang seneng, yang sekali bahasa buleleng ini yang saya demen kenteng Pak Astawa Nah, di sini kita selaku Polsek Sawan sudah melakukan terobosan-terobosan terkait dengan kejadian dalam hal pencurian, walaupun hal kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, di sini kita sudah gelarkan anggota
di mana sudah barang tentu ini adalah tugas polisi. Nah, di sana di Sawan ada yang namanya unit reskrim. Nah, di sana unit reskrim itu kita sudah membentuk daripada tim. Nah, tujuan timnya ini dia akan melakukan patroli-patroli gabungan dengan piket UKL yaitu unit kecil lengkap, di mana ada titik-titik rawan ke sana kita mengadakan suatu patroli. Tujuannya inilah untuk mencegah. Nah, walaupun sudah kita laksanakan itu toh juga ada terjadi karena terkait juga wilayahnya cukup luas. Begitu juga yang namanya pelaku-pelaku ini walaupun kecil dia juga punya teknik dan taktik. Tapi pun itu kita tidak pernah mau disiasati juga. Kadangkala juga anggota kita dalam hal ini di unit opsional itu di operasional malam-malam dari jam 10 dia sudah bergerak di tiga titik yang dianggap rawan. Walaupun di pasar begitu juga di pasar-pasar, di komplek-komplek toko, di sana ada yang pakaian preman khususnya dari kepolisian. Kemungkinan masyarakat, mohon maaf niki tidak tahu, yang jelas tiap hari yang namanya patroli sudah ada. Patroli itu setiap 2 jam sekali bergerak. Untuk yang bagian opsional itu dia istilahnya sudah nyanggong. Ya, nyanggong itu artinya diam di suatu tempat atau titik-titik yang sudah kita tentukan. Di sanalah kita kolaborasi bersama piket bahwa setelah nyanggong atau diam satu tempat 1 jam lebih, karena ini luas pasti kita bergeser-geser. Dan itu pun sudah barang tentu seperti kalau ke selatan itu wilayah Sawan itu kan sampai ke Menyali, Lemukih. Kita sampai ke sana. Galungan juga ya? Ya, Galungan. ya itu Sekumpul. kita nyambung ke sana. Untuk siangnya kita selalu ke kantor-kantor kelurahan dan semuanya. Di sana kita minta info baik itu tentang situasi tadi malam maupun situasi-situasi tentang perkembangan daerah-daerah itu sendiri. Saya kira itu sementara ini kita sudah jalankan itu, dan ini pun tidak karena istilahnya pakai jadwal. Selanjutnya walaupun sudah aman sudah menjadi tugas dan fungsi kita. Jadi itu kita semua laksanakan. Iya, dari catatan atau data Bapak, emang ada kasus-kasus pencurian? Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, mohon maaf ini, yang sudah ada pelaporan dan kita sudah kembangkan baru 8. Itu dari pencuriannya 8. Pencurian saja? Nah, ada. Oh, kasus ada yang ini lain dulu. juga. Iya, Kasus itu yang dicampur lain, gitu iya. ya kasus. Cuma di sini juga perlu yang tekankan, seizin pimpinan, kadangkala mohon maaf niki dan mohon izin, kadangkala masyarakat itu seandainya mengalami hal-hal yang kecil begini, mungkin ada kehilangan ayam 2 atau mungkin menurut dia istilahnya enggan dia ngelapor, mari kita tingkatkan. Polisi terbuka dan siap melayani 24 jam. Sehingga sekecil apapun itu yang sudah berbau tidak pidana, kita sangat memohon untuk dilaporkan. Ya, silakan, kami sudah buka yang namanya pelayanan selama 24 jam. Nah, untuk itu saya tegaskan sekali lagi, kalau ada masyarakat khususnya Kecamatan Sawan mengalami hal-hal, jangan sungkan-sungkan. Silakan melapor, sudah barang tentu kewajiban kita untuk melakukan dan tugas kita untuk istilahnya melakukan hal-hal yang terbaik demi masyarakat Sawan. Kalau ada hal-hal yang merugikan begitu segera saja laporkan, Segera begitu dilaporkan. intinya ya. Komandan ada yang masuk, kita sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Pipi. Iya, selamat pagi Pak Nyoman Di sini ada Sudarsana. Pak Merdeka. Nyoman. Merdeka Pak Nyoman. Nggih,
Langsung Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Nggih, Om Kapolsek Swastiastu. Sawan, Pak Nyoman. Pak Ibu Sumaryane. Nggih, siap. Heeh. Terima kasih Bapak. Kesempatan ini hadir di Singaraja interaktif terkait dengan topik tadi, wujudkan cinta tanah air Iya. dan kepatuhan hukum. Heeh. Tadi telah banyak disampaikan, Nggih, diulas oleh Bapak, bahwa cinta tanah air sangat penting sekali, nggih, betul. di mana kita menghargai para pahlawan kita yang telah berjuang mendahului kita, mengorbankan jiwa raganya, Nggih, patut. apalagi di daerah Bapak Jagerage, ada perang Jagerage ya, Heeh. banyak korban di sana. Pada saat inilah kita menghargai terutama hal-hal kecil, Nggih, memasang bendera dari masyarakat. Hmm. Tentunya ini yang kita harapkan, agar masyarakat patuh dan taat dengan hukum. nggih, Di sini ada saran kepada Bapak, jangan intinya Bapak terus memberikan pencerahan, edukasi pada masyarakat terkait dengan cinta tanah air dan kepatuhan hukum. Di sini ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana mengenai kepatuhan hukum, kesadaran hukum masyarakat di wilayah Bapak, dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan. Dan di sini kami melihat, mendengar ya, adanya desa sadar hukum, terbentuknya desa sadar hukum. Ini sangat penting sekali. Pertanyaan kami, apakah di wilayah Bapak ada terbentuk desa sadar hukum? Ini sangat mendukung sekali apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum di desa. Yang kedua, terkait dengan program Polres Buleleng. Tadi kami lihat sudah sangat bermanfaat ya. Sudah banyak menangkap pelanggaran hukum di bidang narkoba. Pertanyaan kami, bagaimana peredaran narkoba atau pemberantasan narkoba di wilayah Bapak, apakah sudah dapat tertangani? Ini narkoba ini sangat membahayakan generasi kita. Ini perlu dijaga dan diberantas. Sekian saja kami Baik. sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara ini Bapak dapat memberikan edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat akan sadar patuh dengan hukum. nggih. Sekian, terima kasih. Sekali, Bapak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sodarsana di Bakti Sragen ya. Yang lain silakan di 24 atau di WA call kami. Kalau tidak bisa WA call boleh chat aja ya di 0811 399 9790. Langsung saja dulu ditanggapi Komandan. Nggih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan seakan-akan kita harus bergerak cepat nih. Hmm. Swastiastu Pak Nyoman Sudarsana. Sudarsana ya, yang ada di Jager Di Bakti Sragen. nggih, Nggih. ya ampun. Terkait dengan napi yang Pak Nyoman tanyakan, yang jelas tadi kita pun merasa tersentuh, diberikan motivasi cinta tanah air. Nah, itu sudah barang tentu kewajiban daripada warga negara, kan gitu. Bagus sekali ini. Terkait dengan sadar hukum, di sini juga atas petunjuk dan persetujuan daripada pimpinan yang jelas Kapolres Buleleng, sadar hukum itu sudah wajib diadakan, nggih. Sehingga kita pun di sini dalam hal terobosan-terobosan kreatif untuk mendukung Harkantipmas, di sini kita ada suatu kegiatan yang namanya Jumat Curhat. Itu pun kadangkala kalau umpamanya Kapolres Buleleng tidak ada kesibukan, baik itu tentang dinas ke provinsi atau Polda, pastinya Kapolres Buleleng bersama kapolsek-kapolsek yang ada di seluruh wilayah melaksanakan Jumat Curhat. Dan itu pun bergiliran.
Diumpamanya seperti di Sawan. Setiap desa itu setiap hari Jumat sudah tentunya ada program Jumat curhat. Jadi tujuannya apa? Di sanalah kita tatap muka kepada masyarakat. Dalam tatap muka itu masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami di kehidupan sehari-hari, khususnya tentang keamanan ataupun ketertiban di wilayahnya itu. Nah, di sana otomatis di sini kita bisa menerangkan. Nah, dengan tahapan beginilah artinya program sadar hukum itu secara tidak langsung sudah mengena daripada program itu. Terus ada masyarakat yang ngelapor seandainya lambat penanganan di dalam Jumat curhat itu, apalagi dipimpin Kapolres, Kapolsek, sudah barang tentu langsung masyarakat itu menyampaikan seumpama Pak tanggal ini saya mengalami begini dan sudah saya melapor sampai di mana penanganannya. Otomatis dalam hal itu pastinya kewajiban kita sudah menjawab sampai di mana penyelesaiannya, penanganannya sampai di mana. Nah, di sana pun kita imbui dengan seperti tadi mengucapkan terima kasih dari pihak Polri, dan apabila terjadi apa-apa baik itu tentang gangguan Kamtibmas tidak segan-segan untuk melaporkan. Bahkan nomor HP pimpinan, baik pimpinan kabupaten maupun pimpinan di Polsek, dalam hal ini Kapolsek, itu harus dikasih sehingga masyarakat sebelum melapor sudah bisa langsung menginfokan ke pimpinannya. Contoh sudah pernah dan sering terjadi, seandainya di Lemukeh ada laka seperti kemarin, dari Lemukeh jauh dia ke Polsek, langsung aja lewat per via HP. Dengan per via HP kita melakukan tugas itu lebih cepat, sehingga tanpa masyarakat harus turun dulu, belum sampai di Sawan melapor lagi naik. Nah, itulah upaya kita memperingan daripada beban masyarakat yang sudah mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan. Hingga saya kira begitu. Itu Baik. mengenai tentang sadar hukum. Sadar hukum. Untuk narkoba pun di sini rasanya sudah viral tuh sampai ke pusat. Yang namanya Buleleng ada tim Gua Poleng. Ini dipimpin langsung sama Kapolres. Di Polsek dipimpin langsung sama Kapolsek. Sehingga Polres Buleleng waktu ini mendapat apresiasi. Itu pun kita tidak bangga. Kalau kita bangga berarti upaya kita itu akan menjadi agak kurang. Lebih maksimal. Apresiasi bila perlu. Setelah mendapat apresiasi, karena dengan adanya apresiasi itu tanggung jawab kita akan semakin dituntut. Nah, untuk itu pimpinan kita lebih mengoptimalkan. Kadang-kadang pimpinan malam-malam mengajak anggotanya, timnya, dalam hal ini Gua Poleng bergerak. Contohnya kan sudah ada di medsos yang ada. Itu yang perlu kira-kira saya sampaikan. Begitu baik. Pak Nyoman Sudarsana, terima kasih. Baik, Komandan, terkait dengan kasus narkoba ini untuk situasi sekarang gimana kasusnya ini, narkobanya? Khusus untuknya narkoba sampai sekarang yang sudah barang tentu untuk dibilang clear sih tidak. Ya, karena kita pun hanya melakukan tugas. Yang jelas sudah banyak terbukti ditangkap, dan ini kasus ini tidak kenal bulu. Tidak Ya, pandang artinya bulu. tidak kenal bulu, tidak pandang bulu, entah itu keluarga, kalau sudah melanggar dilakukan suatu penindakan dan pemrosesan. Karena ini yang namanya narkoba, yang menjadi korban itu bukan diri kita sendiri saja, terkait dengan orang-orang masyarakat sekitar, terus penerus bangsa, karena identik yang namanya korban-korban itu kebanyakan anak-anak muda. Nah, untuk itulah ini merupakan PR, tugas dan tanggung jawab kita. Yang jelas dalam hal prinsip Gua Poleng dalam hal ini sudah melakukan sampai turun ke desa-desa yang mohon maaf ini seperti di Sedetape,
yang dulunya dianggap ya mohon maaf sekali agak serem apa semuanya, sekarang masyarakat berkan oh si Detape sudah baik, sudah bekerja sama, sudah ikut bahu membahu dengan kepolisian. Nah itu yang kita harapkan. Baik. Saya kira gitu Komandan ya. Oke, Pak Nyoman Sudarsana sudah ditanggapi ya dengan Komandan. Semoga sudah dipahami. Kalau belum boleh diulang lagi. Teleponnya di Iya, 0811 399 9790 ya. Baik, terkait dengan topik yang kita bicarakan, pendengar untuk Anda yang baru gabung, selamat pagi. Anda mau masuk belum terlambat untuk join di sini. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube RRI Official ya. Baik, topik kita Polsek Sawan ajak warga cinta tanah air dan kepatuhan hukum begitu. Komandan, saya mau tanya nih, apa Iya. saja pelanggaran hukum yang sering terjadi di wilayah Sawan ini? Kalau masalah pelanggaran di Polsek Sawan, saya kira kalau pelanggarannya itu mungkin masyarakat umum juga sudah tahu. Iya. Narkoba juga ada. Di Sawan. C3 dalam istilah C3 itu Apa itu? pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, Oh. pencurian biasa. Itu sudah pernah terjadi. Tapi astung lah berkat kerjasama masyarakat khususnya Polsek Sawan, saya ucapkan terima kasih. Info-info yang ada kita saring sehingga kita melakukan lidik sehingga apa yang menjadi tugas kita itu bisa terselesaikan sampai pelakunya pun sudah kita Ditangkap. pernah tangkap dan Iya. sekarang masih dalam proses. Baik. Baru-baru ini ada pencurian daripada wajan Wajan. yang Penggorengan. jualan martabak itu, gas, wajannya Di mana diambil. itu, Pak, kita terjadi? juga, kalau dibilang mengerti kan salah, situasi ekonomi. Iya, ya. itu kejadiannya di mana, Komandan? Itu kejadiannya malam hari. Di Kan ada yang namanya penjual martabak daerah mana? di simpang Kelonceng itu, Oh. agak ke selatan sedikit. Iya. Di sana dan itu pelakunya sudah kita tangkap. Wah. Ya, nah itulah yang dimaksudkan. Nah ini salah satu pencurian kecil. Hmm. Nah, itu sudah tahap penyidikan. Tersangkanya sudah ada. Tinggal nanti setelah pemberkasan selesai baru kita tinggal lempar ke kejaksaan. Barang Iya. bukti kita sudah ambil. Nah itu saya ulangi lagi, wajan yang untuk goreng martabak itu. Itu aja. Ya, Itu kita dicuri ya, juga- mungkin. kita juga maklumi. Iya. Kalau maklumi juga salah ini artinya ekonomi lah. Iya. Nah, tapi tetap kita pembinaan juga. Setelah kita amankan, nah di sini bin rohtal juga ada, sembahyang kita berikan. Artinya hak-hak tersangka itu, walaupun itu sudah diatur dalam aturan hak dan kewajiban tersangka, ya orang kita sama-sama manusia. Di samping itu dia juga punya hak, kita berikan sembahyang. Di samping dengan nasihat kita, dengan sembahyang mungkin pikirannya menjadi clear dan merasa bersalah. Ya astungkare Iya. tidak terulang Baik. lagi. Nggih demikian. Komandan, terkait dengan ketidakpatuhan hukum begitu ya. Nggih. Apa dampak dari ketidakpatuhan hukum terhadap keamanan lingkungan? Kalau adanya ketidakpatuhan dengan hukum, sudah tentu akan membangkitkan daripada pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Hukum dia sudah istilahnya tidak ditakuti, otomatis dalam hal ini seandainya ada mindset pengertian tidak takut dengan hukum, otomatis dia akan cenderung melakukan pelanggaran. Baik itu pelanggaran tidak pidana, pelanggaran sosial, apalagi di lingkungan itu sendiri. Nah, untuk itulah, kembali seperti tadi, Iya. kita harus menciptakan program-program sadar hukum melalui Jumat Curhat. Iya. Nah, itu. Baik. Nggih. Tak terasa nih Komandan, waktunya Nggih. sudah habis Pak. Nggih, Oke. niki ampun. Oke, Nah, bisa iya, di closing statement? Nggih. Bisa di closing statement Pak? Nggih. Nah, untuk itu kembali karena terkait dengan waktu, yang jelas di sini di mana kala tadi hanya saya atas petunjuk dan perintah dari pimpinan, seandainya ada
daripada penanganan, kata khususnya saya sendiri yang tidak berkenan, berikan dengan rendah diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Terkait dengan itu, saya tidak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat khususnya Sawan, Kecamatan Sawan, umumnya masyarakat Kabupaten Buleleng, mari kita taat dengan aturan dalam hal ini hukum. Iya, baik. Apabila terjadi sesuatu hal, yang namanya Polres Buleleng, polsek-polsek jajaran siap sedia melayani 24 jam. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita mudah-mudahan tercapai. Terima kasih. Baik, itu Ibu Sumaryani, begitu Wakapolsek Sawan. Terima kasih atas pemaparannya yang inspiratif dan sangat bermanfaat ya, karena waktunya sudah habis. Dengan demikian acara Dialog Interaktif Hai Balikankan kami sudahi sampai di sini. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah masuk. Tadi ada Pak Astawa di Bungkulan, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, dan yang hanya mendengarkan saja juga terima kasih. Ya mohon maaf jika ada salah-salah kata begitu ya. Oke, kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Halo RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644